Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila orang itu berada di masjid, orang itu berada dalam rahmat Allah. Orang berada dalam rahmat Allah, karena sepatutnya saat kita masuk masjid kita berdoa meminta rahmat. Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita minta supaya dibukakan Allah pintu rahmatnya. Pintu rahmat yang pertama, duduk di masjid menjadikan orang itu mendapat doa malaikat, insyaallah. Tadi kita berzikir, sebelum zikir kita bersolat, ataupun kata orang kita wirid katanya. Wirid itu zikir ya. Zikir yang dibaca sesudah salat termasuk astaghfirullahalazim, termasuk la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, baca Fatihah, baca ayat kursi dan lain-lain, baca tasbih, subhanallah, baca tahmid, alhamdulillah, baca takbir Allahu Akbar, dan bertahlil la ilaha illallah. Semuanya penting ya. Orang itu tidak cukup kalau sholat saja, kalau zikir tidak dibuat, wirid tidak dibuat. Patutnya bila kita sholat, kita perlu memperbanyak zikir untuk membaiki solat tadi, karena solat kita banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Membaiki solat, memperbaiki solat dengan banyak zikir, dengan banyak tilawah, baca Quran ya. Tilawah itu baca Quran. Kita mau berbincang sedikit tentang zikir subhanallah. Mudah saja ya, senang saja. Subhanallah, subhanallah. Zikir yang banyak disebut dalam keseharian kita, dalam sehari semalam. Zikir ini menurut ulama maknanya ada 3. Subhanallah maknanya ada 3. Dari kecil dulu selalu diajar oleh guru-guru, subhanallah artinya maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Allah itu bersih dan suci. Bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Tidak ada sifat Allah yang tidak baik, karena Allah mempunyai al-asma'ul husna. Allah memiliki 99 nama. Semuanya baik belaka, semuanya baik semuanya. Jadi subhanallah artinya Allah bersih dan suci dari sifat yang tidak baik. Kalau manusia banyak yang tidak baiknya, ada juga yang baik. Allah semua sifatnya baik. Tanda kebaikan Allah, di mana-mana ada rumah Allah. Ada masjid, ada surau, ada musalla. Dan kita dipanggil ke rumah Allah 5 kali sehari semalam. Tandanya Allah itu baik. Disuruhnya kita datang ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Kalau kita datang ke rumahnya, dalam hadis disebut hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Kenapa kadang-kadang hidup kita tak tentu arah, tak tentu keadaannya? Karena kita kurang istiqamah. Kurang istiqamah menyahut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan. Subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Allah bersih
terhindar, terjauh dari sifat-sifat yang tidak baik. Subhanallah. Lantas kalau Allah itu bersih dan suci dari sifat yang tidak baik, semua sifat Allah itu baik belaka. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, Allah itu bersih dan suci. Makna yang kedua, Allah memiliki sifat-sifat terpuji. Kalaulah sifatnya semuanya terpuji, maka kita perlu akur, perlu patuh. Jadi dalam subhanallah ada mengandung makna kepatuhan. Jadi tiga maknanya ya, bersih dan suci, sifat Allah baik semuanya, Allah itu wajib ditaati. Itu maksud subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allah itu bersih dan suci, Allah itu semuanya sifatnya baik belaka, karena dia terhindar dan suci dari sifat yang tidak baik, berarti sifatnya baik semuanya. Kalau sifatnya semuanya baik, ya patuhlah. Patuh. Kenapa orang tuh kadang-kadang sakit? Ada silapnya orang tuh. Kadang silap makan, kadang salah langkah, kadang-kadang salah duduk, salah bangun, salah tidur, kadang-kadang pola hidupnya salah, lalu banyak penyakit yang menimpanya. Banyak penyakit menimpanya. Bukan saja penyakit jasmani, penyakit rohani lagi. Subhanallah, subhanallah. Itu subhanallah ya. Sekarang kita pergi kepada alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau makna senangnya, segala puji bagi Allah. Artinya kita wajib memuji Allah, karena membaca alhamdulillah itu wajib ya. Menyebut alhamdulillah wajib, karena alhamdulillah terkandung dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana subhanallah tadi mengandungi sifat Allah yang baik belaka, alhamdulillah kita menyanjung Allah, memuji Allah. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah ada tempat kediaman, alhamdulillah ada makanan, ada pakaian, alhamdulillah ada keluarga, contohnya ya. Masjid sudah sangat cantik sekali ya. 2018 saya datang ke sini, masjid tidak secantik ini. Ini sudah setanding dengan masjid-masjid di Malaysia. Sudah setanding ya. Alhamdulillah masjid sudah cantik. Alhamdulillah saya mau ke masjid. Hati yang mau ke masjid itu, siapa membuat orang itu mau ke masjid? Alhamdulillah. Orang yang tak mau ke masjid lagi, kita doakan supaya ke masjid. Karena orang yang tidak ke masjid nanti kalau nak meninggal pasti susah meninggalnya. Susah nak mati. Orang yang terdengar azan tapi tidak memenuhi panggilan azan, susah nanti nak mati. Karena dalam hadis dikatakan, siapa yang ingin gembira masa nak meninggal dunia, katanya penuhilah panggilan Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di masjid. Apa perlunya kita memuji Allah? Memuji Allah satu cara bersyukur kepada Allah. Syukur melalui lidah. Syukur melalui lidah dipuji Allah. Allah itu suka dipuji, Allah itu wajib dipuji. Orang yang dia tahu nikmat Allah yang ada pada dirinya, dia selalu menyebut alhamdulillah. Orang dulu walaupun dia demam, bila ditanya apa kabar Pak, orang dulu menjawab, dia demam, dia sakit, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak? Ya alhamdulillah saya masih sabar. Karena penyakit itu bagi orang yang sabar, penyakit akan menghanyutkan dosa, penyakit akan menaikkan status derajat, penyakit akan
Melayak karena sudah dapat nilai pahala yang besar. Jadi alhamdulillah wajib disebut ya, bukan saja sudah sholat alhamdulillah, walaupun kita berjalan, kita bekerja, kita tidak salah kalau kita menyebut alhamdulillah. Ada orang dulu, orang saleh dulu zikirnya astaghfirullah alhamdulillah, astaghfirullah alhamdulillah. Ini di zaman Imam Hasan Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri pergi ke masjid lalu bertausiah. Ada seorang jemaah jauh di belakang sana duduk di sebelah tiang. Dia tidak mau menghampiri Imam Hasan Basri. Jemaah yang lain duduk di dekat imam yang sedang bertausiah. Seorang jemaah duduk di belakang, dia tidak mau duduk berdekatan dengan Imam Hasan Basri. Lalu jemaah merungut sedikit. Imam, tengok dulu ada jemaah di sana yang tidak bergabung dengan kita tadi. Apa ceritanya orang itu? Lalu Imam Hasan Basri datang, mendatangi orang yang duduk di belakang tiang. Kata imam, dia tidak bilang dirinya itu ulama. Dia tidak bilang dirinya tadi yang menyampaikan tausiah atau penceramah. Katanya, dari tadi saya lihat kamu duduk di samping tiang, tidak mau duduk dengan jemaah yang mendengar ceramah. Apa masalah kamu sebenarnya? Yang ceramah tadi ulama besar, dia tidak bilang yang dia yang ceramah. Saya berzikir katanya, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Itulah zikir saya. Kenapa kamu berzikir itu? Karena saya pikir manusia ini ada dua keadaan. Satu keadaan dia mendapat nikmat. Memang kita dibalut nikmat 24 jam. 24 jam berbalut nikmat, berselimut nikmat. Nikmat sehat, nikmat akal, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat tenaga, nikmat panca indera, nikmat badan, anggota badan. Saya rasa saya ini berbalut nikmat, maka saya syukuri dengan ucapan alhamdulillah katanya. Saya mensyukuri nikmat Allah dengan menyebut alhamdulillah sebagai mensyukurkan nikmat Allah. Patutnya kita baca alhamdulillah bukan sesudah makan saja ya, bukan sesudah minum saja, bukan bangun tidur saja, bukan keluar dari WC saja. Patutnya nanti pulang dari masjid sampai di rumah, alhamdulillah sudah balik dari masjid, sudah pulang dari masjid. Besok saya ke masjid lagi. Besok saya ke masjid lagi. Saya akan ke masjid selagi hayat di kandung badan. Saya berniat, ya Allah, saya akan datang ke rumahmu selagi saya hidup. Saya akan mendatangi panggilan azanmu ya Allah. Saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya masih berjalan ke rumahmu ya Allah. Doa seperti itu supaya tidak sakit. Ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Artinya dia tidak usah masuk rumah sakit. Doa seperti itu, jangan tidak minta. Kalau tak minta nanti mungkin dia sebelum dia meninggal sebulan di rumah sakit, 2 bulan di rumah sakit, nauzubillah. Lalu kata jemaah tadi, saya membaca alhamdulillah sebagai mensyukurkan nikmat Allah. Tanda saya syukur kepada Allah, saya membaca alhamdulillah. Dalam pada itu katanya kadang-kadang saya tersalahgunakan nikmat Allah. Kadang-kadang saya silap buat dosa. Saya melakukan kemaksiatan, disedari atau tidak disedari. Maka perlu saya tebus dengan astaghfirullah. Itu maka zikirnya alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Yang bertanya siapa? Yang bertanya ulama tersohor Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Kenapa kamu tidak mendengar tausiah? Kenapa duduk menyendiri jauh? Oh, saya berzikir. Saya fikir nikmat Allah yang saya terima sangat banyak, maka saya perlu
mensyukurinya dengan membaca alhamdulillah. Saya pikir dosa saya juga banyak. Kadang-kadang saya salah menggunakan nikmat. Nikmat Allah saya gunakan untuk berbuat dosa. Lidah melakukan dosa, mata melihat dosa, mulut membicarakan dosa, kepala ini otaknya memikirkan kedosaan. Maka perlu saya tebus dengan astaghfirullah. Kata jemaah kepada imam yang coba menjinaki hati orang ini. Lalu kata Imam Hasan Basri, kalau gitu teruskan saja amalan bapak ini. Bapak lebih hebat daripada Imam Hasan Basri yang ceramah lagi tadi. Yang ngomong itu Imam Hasan Basri sendiri, tapi dia tidak sebut dirinya Imam Hasan Basri. Itu tentang alhamdulillah. Teringat badan kita sehat, alhamdulillah. 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 Itu sudah tentang alhamdulillah. Sekarang tentang Allahu Akbar. Subhanallah sudah tadi ya. Subhanallah sudah. Alhamdulillah sudah. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tidak dapat disebutkan semuanya. Kebesaran Allah menciptakan alam, mengatur alam dan isi alam, menjadikan bumi dan langit, menjadikan bulan, bintang dan matahari, menjadikan planet, menjadikan dataran, menjadikan lautan, menjadikan tumbuh-tumbuhan, binatang, ternak, menghidupkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk manusia, menurunkan hujan. Subhanallah. Menjadikan manusia, menciptakan manusia, mengurus kehidupan manusia. Siapa yang mengurus kerja jantung orang tuh, kerja buah pinggangnya, otaknya, subhanallah, organ-organnya, peredaran darahnya, buah pinggang dan lain-lain. Siapa yang mengaturnya? Allah. Allah. Pernapasan orang itu, siapa yang kasih oksigen? Subhanallah. Kalau tidak ada oksigen, apapun tidak hidup. Siapa yang mengendalikan matahari? Matahari yang bekerja siang hari sebagai sarana kehidupan untuk penghuni bumi. Tidak ada matahari, tidak ada air, tidak ada makhluk yang hidup. Matahari itu jauhnya dari bumi stabil, tidak pernah semakin dekat, tidak pernah semakin jauh. Jarak antara bumi dengan matahari stabil. Siapa yang membuat peredaran bulan, bintang dan matahari ini stabil? Allah. Allah Maha Besar. Allah menjadikan dunia, Allah menjadikan alam fana ini. Nanti kalau orang sudah meninggal, ramai saudara kita sudah meninggal ya, sanak saudara yang sudah meninggal, kaum famili yang sudah meninggal. Sekarang mereka beralih ke alam barzakh, menunggu alam baqa. Kita dalam alam barzakh, dalam kubur lebih lama lagi daripada di atas bumi. Dalam bumi lebih lama daripada hidup di atas bumi ini. Kadang-kadang orang terlupa. Subhanallah. Dalam perut bumi lebih lama dibandingkan dengan duduk di atas bumi. Kemudian nanti di padang mahsyar lebih lama lagi dibandingkan dengan tinggal dalam kubur. Subhanallah. Semua yang mengaturnya siapa? Allah. 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 Maka kita memuji Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Kita tahu kebesaran Allah, kita tahu keagungan Allah. Ilmu tentang ini semakin dikaji semakin kurang nanti. Semakin kita mengkajinya semakin tidak tahu kita, karena ilmu itu luas. Subhanallah. Kemudian la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Subhanallah sudah serba ringkas. Alhamdulillah sudah. Allahu Akbar sudah serba sedikit. La ilaha illallah.
tiada ilah selain Allah. Artinya apa? Allah lah satu-satunya ilah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Subhanallah. Ternyata kalau dikira hurufnya ya, dikira ulama hurufnya la ilaha illallah hurufnya 12. Huruf la ilaha illallah 12. La ilaha banyak disebut dalam Quran. Kalau kita berzikir, kita niatkan zikir kita diambil pada Al-Quran, satu kali sebut 12 huruf la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu huruf nilainya 10. Sekali sebut la ilaha illallah 12 huruf kali 10 120. Tadi kita berzikir tahlil la ilallah sesudah maghrib sekitar 50 lebih. 50 kali 12 berapa? 60 tambah nolnya 2, 6.000 nilainya. Kita berzikir disuruh menilai zikir kita. Islam begitu. Kita datang ke masjid, kita disuruh menghitung langkah ke masjid berapa. Kalau tidak pernah dihitung, cobalah. Kalau berjalan kaki berapa? Kalau naik kendaraan berapa? Kalau kita naik kendaraan, kita niatkan kepergian kita per langkah. Contohnya 1 meter berapa? 1 meter 2 langkah. Kalau dari rumahnya ke masjid ada 500 meter. Kalau 1 meternya 2 langkah, berarti 1000 langkah. 1000 langkah itu dikira pergi dan pulang. Dikira nilainya 3. 1 langkah nilainya 3. Islam menilai seperti itu ya. Jadi langkah itu ibadat, pergi dan pulang. Subhanallah. Berzikir kalau dari Quran kira huruf, terhitung mengikut bilangan hurufnya. Kalau pergi ke masjid, pulang dari masjid, kira per langkah. Jadi perginya ibadat, pulangnya ibadat. Kalau dia pulang ke rumah nanti berniat mau besok saya mau sholat subuh di Masjid At-Taqwa, tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Kalau dia datang sholat subuh, kalau datang sholat subuh, nilai tidurnya nilai ibadat. Kedatangannya untuk sholat subuh dikira seperti beribadat 1 malam tak tidur. Macam tak tidur dia. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kembali kepada la ilaha illallah tadi ya. La ilaha hurufnya 12. 1 huruf nilainya 10. Jadi 1 kali sebut 120. Kalau kita berzikir 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 berarti 100 kali 120 12.000. Nah, ini kita mesti ingat. Mesti ingat. Inilah yang akan dibawa mati. Rumah tidak akan dibawa mati. Kendaraan, sawah ladang, kekayaan, harta benda, kecuali harta benda yang diinfakkan di jalan Allah, itu akan dibawa mati. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, nilainya akan dibawa mati. Rumah yang tidak ada Quran di dalamnya, rumah itu akan menyiksanya nanti di sana. Rumah yang di dalamnya ada sholat sunat, ada zikir, tanah perumahnya bersaksi di hadapan Allah, ya Allah ibu ini, bapak ini selalu berzikir di rumah la ilaha illallah. Pulang sembahyang Isya dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bapak ibu amalkan ya zikir la ilaha 1000 sehari, nanti kehidupan akan berubah. Coba amalkan, contohnya 1000 satu hari la ilaha illallah, nanti kehidupannya akan berubah. Kalau 1000 satu hari, tadi kita sudah bilang 1000 kali 120 berarti 120.000. Itulah kekayaannya.
Itulah kekayaannya. Sekarang apa mau dibawa? Tidak tahu. La ilaha illallah tidak ada. Subhanallahnya sedikit. Kemudian kalau orang itu silap, sesudah dia beramal, dia membuat dosa. Dosa tadi menghapus amalnya. Kalau disilap ya, kalau dia tak ingat, sepatutnya orang beribadat, sesudah dia beramal, dia jangan buat dosa lagi. Kalau kita beramal, kemudian buat dosa, berarti macam orang membangun bangunan, dia membangun, kemudian dia runtuh, membangunkan dia runtuh, membangun, akhirnya tidak siap bangunannya. Kemudian dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dalam keadaan bangunan ibadahnya terbengkalai banyak. Ada ibadat itu yang ambruk, runtuh disebabkan dosa. Ada juga ibadat itu yang bayar utang. Dia banyak sangkut paut dengan orang yang tidak selesai, tidak bersih maafan sebelum meninggal. Nanti di mahkamah Allah dipanggil, kamu utang kamu untuk orang ini sekian, untuk orang ini. Akhirnya ibadahnya habis nak bayar utang. Utang masih banyak, belum lunas. Ibadatnya untuk membayar sudah habis. Apalagi kata Allah, ambil dosa orang yang tempat dia berutang tadi, dimasukkan ke dalam dosanya. Subhanallah. Ibadat habis, dosa menggunung. Dosa tindih menindih, tindih bertindih. Nah, itu dikatakan dalam hadis orang yang muflis, orang yang muflis. Jadi banyakkanlah la ilaha illallah ya. Ada sangkut paut kita dengan orang, kita akan minta maaf. Kalau orang sudah meninggal, kita istighfarkan dia. Kalau ada cara untuk bayar, kita bayar. Kita hiburkan dia dalam kubur kalau sudah meninggal. Istighfarkan dia banyak-banyak. Mudah-mudahan nanti di hadapan Allah tidak ada lagi urusan kita dengan orang tuh. Kalau tidak, masalah ya, masalah. Jadi la ilaha illallah hurufnya 12. Ayolah kita banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada cerita ya, dalam 1 bulan yang lalu saya dari Jakarta ke Padang, kemudian terus ke Padang Panjang, kemudian Batu Sangkar, Padang Panjang lagi, kemudian Bukit Tinggi, kemudian baru ke Padang Alai. Waktu saya singgah di Batu Sangkar, ada seorang ibu di sana meninggal dunia sesudah maghrib. Waktu berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal dia waktu ini orang awak ratib. Karena dia rajin baca Quran. Ibu ini kalau datang salat maghrib, dia tidak pulang, dia tunggunya sampai isya di masjid. Kalau ada tausiah, dia dengar tausiah. Kalau tak ada tausiah, dia baca Quran. Subhanallah. Dia meninggal waktu la ilaha illallah, la ilallah. Lalu saya tanya jemaah di sana di masjid Ihsan namanya ya, di Simambo Batu Sangkar. Kenapa saya tahu kampung itu? Karena menantu saya dari sana. Nah, Babere Sian Kampung Batu Sangkar, Ima Soboto. Jadi kata ibu, salah seorang ibu itu masih hidup, saya turut merebahkan badan almarhumah ini katanya waktu dia meninggal waktu la ilaha illallah. Meninggal di masjid, meninggal sesudah salat. Subhanallah. Nah, kita patutnya berdoa ya. Kita sepatutnya berdoa, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya masih berzikir la ilaha illallah 1001 hari ya Allah. Contohnya lah, kalau yang 1000 itu sedikit. Untuk zikir 1000 kita perlu duduk mungkin 15 menit lah.
Bisa diuji nanti, dicoba ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian pelajari la ilaha illallah. Jadi ibu tadi meninggal waktu berzikir tahlil la ilaha illallah dengan berjamaah di masjid di rumah Allah sesudah maghrib. Subhanallah. Orang yang rajin berzikir la ilaha illallah, insyaallah hidupnya akan berubah. Ingin perubahan, banyakkan zikir. Kurangkan membuang masa dengan perkara-perkara yang melengahkan, melalaikan. Ini mencuri salat, ini mencuri ibadat, meruntuhkan bangunan binaan ibadat, runtuh dibuatnya, hilang dibuatnya, habis. Langis bain, nadong tinggal bain, licin dibuatnya. Nih, nanti menghadap Allah, solatnya habis, hatinya kotor, pikirannya kusut, mindanya semberaut. La ilaha illallah. Disebabkan apa? Disebabkan benda yang dia beli dia bayar, dia membayar dosa, dia membeli dosa. Itu permainan siapa? Asy-syaitan. Permainan syaitan. Era sekarang era syaitan gemuk, era syaitan untung. Rumah ini untung syaitan, rumah ini untung syaitan. Ada Quran? Tak ada. Ada la ilaha illallah? Tak ada. Ada tahajud? Tak tahulah ada tahajud ya. La ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah, zikir yang ringan, tidak perlu bergerak bibir. Kalau subhanallah bibir bergerak, alhamdulillah bibir bergerak, Allahu akbar ada huruf bibir. Bibir la ilaha tak perlu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bibir orang tidak tahu kita berzikir. Orang duduk di samping kita berzikir la ilaha, dia tidak tahu. Itu uniknya zikir la ilallah. Tidak perlu menggerakkan bibir karena tidak ada huruf bibir. Subhanallah. Jadi kita amalkanlah ya. Kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya memperbanyak zikir kepadamu ya Allah. Saya menjauhi sarana media yang melalaikan ya Allah, yang membingungkan manusia di era sekarang. Ini membingungkan manusia. Kecuali dipergunakan untuk jalan ketaatan. Kecuali dipergunakan untuk jalan ketaatan. Itulah ya. Jadi sorotan malam ini tentang tasbih subhanallah. Subhanallah ada 3 maknanya. Allah itu maha suci. Sifat Allah baik belaka, semuanya baik, dan kita mesti patuh kepada Allah. Itu maksud subhanallah. Alhamdulillah, kita menerima nikmat Allah 24 jam siang malam, petang dan pagi. Sejak kita lahir sampai alam kanak-kanak, sampai alam dewasa, sampai sekarang dah bercucu. Tadi saya jumpa jemaah yang asalnya dari Santan, jumpa di Rau. Tadi ada acara di Rau tadi, tengah hari tadi, di Pondok Pesantren Buya Harmaini. Jadi ada seorang yang berasal dari Air Santan. Saya tanya berapa cucu ibu? 25 cucunya katanya. 25 cucunya. Subhanallah. 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 Saya baru 3 ya. Baru 3. Dia sudah 25. Kalau anak cucu dididik ke jalan Allah, bila orang itu meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, tapi anak cucu dididik untuk mencintai Allah, orang itu meninggal, pahalanya hidup. Anak yang dididik dengan Al-Quran di rumah, ibu itu meninggal, anaknya biasa baca Quran,
istiqamah tentang salat, istiqamah tentang zikir, meninggallah ibunya. Ibu yang meninggal pahalanya hidup. Anak yang tidak dididik, yang terbiar, tidak ada Quran, tidak ada salat berjamaah, tidak ada tilawah, tidak ada zikir, tidak ada tahajud. Yang ada 2 huruf, H dengan P. Itu saja ditinggalkannya. Ditinggalkannya keluarga yang gila HP. Bukan gila Al-Quran ya. Nanti bila ibu meninggal, ditinggalkannya keluarga HP. Ibu itu meninggal, dosanya hidup. Hidup dosanya, berterusan. Kenapa? Anak tidak dididik, anak tidak ditarbiyah. Tidak ditarbiyah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ada cerita ya. Ini penutup. Dalam 2 menit lagi ada cerita. Cerita seorang jemaah, dia stroke. Orangnya orang Lampung, datang ke Brunei, mendengar ceramah. Lepas ceramah dia menangis, jumpa saya. Kenapa Pak? Saya dulu stroke. Ceramah Ustaz tadi sesuai dengan cerita. Saya punya cerita katanya. Dia pernah stroke di Jakarta. Dalam perjalanan mau pergi umrah, hari dia nak berangkat ke bandara, dia stroke, tapi dia nekat. Dibilang sama dokter yang bertugas di rumah sakit, Pak, benarkan saya keluar, resiko saya tanggung sendiri. Saya ada Allah di hati saya akan berzikir. Lalu dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibacanya dengan kekuatan tenaga tungkat. Dia berangkat ke bandara, naik kapal terbang pakai tungkat. Sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke Jeddah, dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan keyakinan Allah akan memberi kesembuhan. Yakin dia akan sembuh. Sampai di Jeddah sehat. Tuh, dia datang ke Brunei, dia cerita. Kebetulan judul Tazkirah Tausiah di Brunei tentang perubatan langit, pengobatan langit. Pengobatan itu ada 3 ya. Ada pengobatan bumi, itulah kalau kita pergi ke rumah sakit, itu bahan-bahannya dari bumi semuanya. Ubat-ubat itu dibuat daripada bahan yang dari bumi. Kemudian kalau kita berobat kepada sumber tradisional, cara kampuang, itu dari bumi juga. Kalau kita mengadu kepada Allah dengan zikir kepada Allah, itu namanya perubatan langit. Bapak tadi mungkin dalam perjalanan lebih 6-7 jam ke Jeddah, sampai di sana dia sembuh dari stroke dengan berkat kekuatan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orangnya yang jumpa dengan saya, dia cerita sendiri, dia menangis bercerita. Sebenarnya Islam itu indah ya. Islam itu indah. Kita mau sehat, ada dalam Quran, ada dalam zikir. Kita mau senang dan tenang, semuanya ada dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Besok akan bertausiah di Masjid Fathul Nur Peto insyaallah. Besok malamnya mungkin di Padang Panjang. Hari Senin pagi di Masjid Agung Lubuk Sekaping ada undangan bertausiah sesudah subuh. Sama ada Senin pagi atau Selasa, belum pasti lagi. Yang jelasnya sesudah bertausiah akan berangkat ke Padang, ada kerja di sana. Nanti kalau ada peluang kita akan jumpa lagi, tapi tak ada jadwalnya ya, tak ada jadwalnya. Karena belum stabil. Mau tinggal di mana, mau kerja apa, belum stabil lagi. Jadi kalau singgah akan bertazkirah. Ada 2 orang, alhamdulillah, ada 3 orang, alhamdulillah, ada 10 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Semoga Allah memberi kita rahmat. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.